Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kasih pantun mau bu? Makan kue talam sama ketoprak. Makannya di rumah janda. Jawab salamnya harus pada kompak. Insya Allah kita semua masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Karena momennya maulid, kita kudu banyak-banyak baca sholawat supaya kita kelak di yaumil mahsyar dapat syafaat. Mau baca sholawat? Sama-sama. Aminkan ilahana amin. Salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi ilahana nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli balin yatim wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasul
وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الجمال والكمال اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نور القهار بجاهه عندك أبطل عنا السحر والعين والشر الأشرار يا واحد يا دافع يا ستار وعلى آله وصحبه الأبرار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para abuya yang saya muliakan dan saya hormati. Semoga semuanya para guru-guru kita dihormati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarram guru kita Abuya Ki Haji Gusti, Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman. Semoga beliau diberikan umur panjang, badan selalu sehat, duitnya selalu banyak, bininya satu aja. Kata istrinya, betul Pak Ustaz. Kemudian yang saya hormati Qori kita Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Muhammadi SPDI yang baru saja melantunkan ayat-ayat Allah dengan suara yang indah. Kalau dengar orang suaranya enak, hati kita adem ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu semuanya anaknya jadi qori dan qori'ah, amin. Paling minimal itu buat ngaji ibu nanti kalau ibu meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Mukti SAG, Ketua DPI Kecamatan Jatiuhung. Saya muliakan Bapak Haji Junaidi, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang. Itu yang pakai safari ya? Ya Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak menjadi dewan yang jujur Pak. Kagak pamer harta sama rakyat. Takutnya kalau pamer ntar kayak si Roni rumahnya di jalan. Insya saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Keroncong, Bapak Panji Buana, beserta Bapak Mitra, Bapak Babinsa dan Bapak Binamas, Mitra Kerja Kelurahan Keroncong. Saya hormati para pini sepuh, tokoh masyarakat, para ketua DKI Masjid dan Musola, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Ketua Majelis Ta'lim, dan yang nampung saya tadi pas saya nyampe langsung disuruh makan, yaitu sohibul baitnya Bapak Haji Atang Sutisna. Semoga sehat, berkah, diberkahi rezekinya, rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh para ibu-ibu calon ahli surga, bapak-bapak calon ahli surga. Ini banyakkan ibu-ibunya ketimbang bapak-bapaknya ya.
Jangan-jangan orang sini masing-masing satu suami, istrinya 4 kali. Sebab banyakkan perempuannya ini. Ibu-ibu harus masuk surga. Kalau ada perempuan yang ada di komplek keroncong ini masuk neraka, saya akan protes kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu benar ibu protes. Enggak, sebab ibu-ibu di sini semuanya solehah semua, amin. Selalu baik sama suaminya. Ketika suaminya ngomong, "Yuk, aku permisi, aku mau kawin lagi, silakan mas." Alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana. Amin Pak. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Atas izin Allah, karunia Allah, malam hari ini saya ada di posisi teratas. Dari sekian banyak lelaki yang ganteng, saya malam hari ini yang paling ganteng. Sebab semua mata tertuju kepada saya. Betul betul. Dan malam hari ini adalah kali kedua saya silaturahim di pesanggerahannya, kediamannya guru kita semua, Abuya Kiai Haji Gusdi yang luar biasa. Beliau itu setingkat lagi akan menjadi waliullah. Amin. Amin. Beruntung bapak-bapak, ibu-ibu punya masjid, ketua DKM-nya Bapak Kiai Haji Gusdi yang sangat-sangat luar biasa. Orangnya dermawan, baik hati. Mudah-mudahan beliau rezekinya enggak bakal habis. Umurnya panjang sampai hari kiamat. Nah benar Bu, orang andai kata dia sudah meninggal dunia, semua orang akan mengenang kebaikannya. Amin. Ya Rabbal. Itulah terah daripada sahabat yang ditirukan oleh beliau, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lain yang mendampingi perjuangan Rasulullah dengan hartanya, berjuang untuk membela umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang saya hormati tukang sound, sound enak benar nih. Mudah-mudahan banyak yang nyewa ya. Tapi kalau disewa buat dangdutan bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ambil aja, udah ambil. Itu rezeki. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomongin cinta. Yang hari ini kita rayakan peringatannya, hari ulang tahunnya adalah manusia bukan sembarang manusia. Nabi bukan sembarang nabi. Beliau banyak memiliki gelar Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, Sayyidul Insi wal Jin, rajanya manusia dan rajanya bangsa jin. Jadi kalau orang sini sering-sering kesurupan, tahu kesurupan? Tahu kesurupan? Atau kalau orang Betawi bilang kesambet. Banyakin baca nama Nabi Muhammad alias membaca sholawat. Kalau orang banyak-banyak baca sholawat, insya Allah nggak bakal kesurupan. Paling kesurupannya tanggal tua. Bagaimana nyap-nyapnya? Duit, duit. Kesini dong, gua udah nggak punya duit. Itu bapak kalau istri udah kesurupan kayak gitu, siap-siap nanti. Kalau gajian kasih istri semuanya, insya. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul. Sayyidus Sabirin, rajanya orang-orang yang sabar. Nabiyil awwalin wal akhirin, nabi yang awal, nabi yang akhir. Dan seluruh alam semesta tercipta dengan sebabnya Nur Muhammad, nabi kita sallallahu. Laulaka ya خلق
Allah bersumpah, kalau bukan lantaran dirimu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karena sebab engkau wahai Muhammad, tak akan kuciptakan alam semesta, surga dan neraka, para malaikat, arasy, dan segala macam yang menghiasi dunia dan alam semesta, dari dunia sampai ke akhirat tidak akan tercipta kalau tidak ada nurnya Nabi kita Muhammad. Termasuk kita ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini tercipta dengan nurnya Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma kepada kalian semuanya seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia merasakan amat beratnya penderitaan kita nih umat manusia, dan dia menginginkan keimanan dan keselamatan atas kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dia ingin menyelamatkan kita semua agar jangan sampai masuk dalam jurang api neraka, dan beliau sangat ulas asih kepada seluruh orang-orang mukmin. Alhamdulillah, begitu hebatnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, ibu kalau mencintai suami jangan 100%. Bu, jangan 100% kau cintai dia. Kenapa jangan 100%? Suatu saat kau meninggal dunia, dia akan menikah lagi dengan perempuan lain. Betul apa betul? Dan juga engkau wahai para suami, jangan kau cintai istrimu 100%. Sebab apabila nanti kau meninggal dunia, dia juga nanti akan menikah lagi dengan laki-laki lain. Betul enggak Pak? Wahai para pejabat, Bapak Dewan, jangan kau cintai jabatanmu 100%. 5 tahun tugas Bapak untuk melayani rakyat. Sekedarnya saja. RT, RW, DKM, masjid. Jangan memiliki semua yang ada pada diri kita. Sebab semuanya akan sirna. Dengan terpaksa atau tidak terpaksa, dia akan meninggalkan kita semuanya. Betul apa betul? Tapi coba cintanya Nabiuna Muhammad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan pernah meninggalkan orang yang mencintainya, sekalipun yang mencintainya meninggalkan dirinya. Itulah Nabi kita Muhammad. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, Nabi begitu teramat sangat cinta kepada kita, berapa kali kau sebut namanya? Bu, berapa kali kau baca selawat? Berapa kali? Minimal 9 kali. Itu pun kalau yang sholat. Kalau yang sholatnya setahun sekali, dia hanya sekali baca selawat kepada Nabi Muhammad. Itu pun pada saat Nabi di surga, orang yang sholatnya setahun sekali saat Idul Fitri, itu pun masih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ada enggak orang yang mencintai seperti ini selain Nabi Muhammad? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Adakah suamimu mencintai istrinya wahai para ibu-ibu seperti Nabi Muhammad? Wahai bapak-bapak, jawab, apakah istrimu mencintaimu seperti Nabi Muhammad? Tidak ada orang yang mencintai orang yang dicintainya seperti cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma qabrahul karim bi'arfin shadim min salatin wa
Ya Nabi laka syafa'an wa hadha maqlabi. Sama-sama antal yaumaz ziham ishfa'lana ya khairal anam antal murtaja yaumaz ziham ishfa'lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana ishfa' lana ya habibana laka syafa'at ya Rasulullah ya Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun kita orangnya, kalau kita mengikuti daripada akhlaknya, perilakunya Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia dan akhirat. Seorang suami yang mengikuti, yang meniru akhlaknya dalam berkeluarga kepada Nabi Muhammad, niscaya dia akan disayang oleh perempuan. Bagaimana tidak disayang, Nabi Muhammad tidak pernah memaki dan mencaci para istri-istrinya. Bahkan Nabi Muhammad memanggil istrinya dengan panggilan Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Orang keroncong gak mau kalah sama Nabi Muhammad. Istrinya hitam. Dia panggil dengan panggilan reng. Iram manis, Bu, iram manis. Semua istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Siti Khadijah, Ibu Siti Khadijah itu kalau sekarang wanita konglomerat, habis seluruh harta bendanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan pada saat beliau meninggal dunia, Siti Khadijah di pangkuan Rasulullah tidak memakai pakaian yang gemerlap dan mewah. Beliau memakai pakaian yang tambalan semuanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau ada hari ini ibu-ibu yang mengeluh, susah hidup jadi orang miskin, bercermin berkaca kepada Siti Khadijah, istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada di sini di Keroncong, di perumahan Keroncong yang istrinya mati berpakaian tambalan, ada nggak, Bu? Nggak ada. Masya Allah. Ini makanya nih ibu-ibu kalau pakaiannya banyak, jangan nungguin mati baru disedekain. Bu, ibu kan pakaiannya ganti-ganti mulu. Majlis Ta'lim Al-Hidayah merah-merah, Majlis Ta'lim Al-Hikmah biru-biru, Majlis Ta'lim Nurul Huda hijau kuning. Itu lemari penuh dengan seragam pakaian pengajian. Alhamdulillah. Lah emang perempuan mah perhiasan, betul-betul. Kalau lelaki baju koko udah bau keringat dipakai terus. Makanya nih Bapak, kalau ada istri rajin ngaji, pakainya gonta-ganti. Kalau perlu modalin, Pak, modalin. Tak beliin mah pakaian yang tak pernah dipakai orang di sini. Apaan, Pak? Kain putih 15 meter. Bersyukur seorang suami kalau istri rajin ngaji. Amin. Amin. Berarti itu istri yang cerdas. Dia nggak mau di dunia sendirian, dia nggak mau di akhirat sendirian. Dia pengen masuk surga bersama suaminya. Alhamdulillah. Sebaliknya seorang istri bersyukur kalau punya suami di masjid terus mainnya. Marbot kali ya, marbot ya. Artinya cinta kepada masjid. Alhamdulillah. Daripada suamimu hobi mancing, Bu,
Benar nggak Bu? Bilangin Bu kepada suaminya, Mas, Pak, Ayah, jangan suka mancing. Orang mancing nggak pernah maju. Bulan puasa daripada mancing nungguin maghrib, mendingan di masjid zikir. Benar apa benar? Iya begitu. Masya Allah. Sebuah rumah tangga kalau bercermin kepada rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah ada suami membunuh istri. Betul betul. Tidak akan pernah ada kata-kata binatang caci maki. Masya Allah, zaman sekarang kita orang Islam sudah bergaya-gaya orang yang kafir jahiliyah. Ketika ribut, ketika bertengkar, itu yang keluar kata-kata anjing, babi, monyet. Betul betul. Ada nggak di sini orang yang seperti itu? Ada nggak? Kalau ada suruh kemari, ntar saya sawer. Masya Allah. Bu, jangan ya Bu ya. Pak, jangan keluar kata-kata binatang kepada istri kita. Anjing kamu, monyet kamu, babi kamu. Malam Jumat ditaikin tuh monyet. Bilang begini, Pak, Bapak malam ini libur, gak usah sama Mama. Ngapa? Di rumah Mama ada monyet, ada anjing. Jangan keluar kata-kata itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia bukan anjing, manusia bukan monyet, apalagi babi. Manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Amin. Istri bapak yang sekarang peot, dulunya cakep kayak LP Sukaisi. Kenapa dia sekarang peot walaupun muda tapi gembrot? Karena kebanyakan minum pil KB. Lantas bapak melirik kepada perempuan lain. Masya Allah, itu lelaki tidak tanggung jawab. Ini ngomong-ngomong di sini kalau ada dangdutan, bapak-bapak suka nyawer biduan nggak Pak? Suka nyawer nggak? Nggak? Suka. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, hukumnya nyawer apa? Hukumnya nyawer bisa haram, bisa boleh. Kalau haram, kalau biduan nggak pakai celana. Menyanyinya, suaranya menarik-narik syahwat. Kemudian kita sawer, maka saweran kita itu haram. Tapi kalau biduan suaranya lembut dan menutup aurat, nyanyinya enak, Masya Allah, kita sawer karena menghormati yang menciptakan suara biduan. Dia menyanyi, sekian lama aku menunggu, umpamanya, untuk kedatanganmu. La ilaha illallah. Kalau begitu boleh disawer. Tapi kalau lagunya kucing garong, jangan disawer itu. Saya katakan sekali lagi, rumah tangga kalau mencontoh akhlak Rasulullah, tidak akan ada keributan, tidak akan ada suasana rumah walaupun mewah seperti neraka. Walaupun kehidupannya sederhana, dia akan berkata, suami dan istri, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Alhamdulillah. Kalau sebuah rumah tangga mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah anak-anaknya jadi soleh dan solehah. Kenapa? Sebab bapak ibunya senang sujud kepada Allah Subhanahu. Jangan anak disuruh sholat tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Di sini ada apa enggak? Anak disuruh ngaji tapi emaknya seringnya datang ke tempat karaoke. Ada nggak di sini? Tapi saya yakin dan percaya di bawah bimbingan Kiai Gusdi, ibu-ibu di sini semuanya cinta kepada Nabi. Amin. Cinta sama kiai, cinta sama ulama. Alhamdulillahirabbil. Pejabat dari mulai pejabat tingkat atas, menengah ke bawah sampai tingkat RT, tingkat RW,
Kalau mencontoh daripada perilaku sepak terjangnya akhlaknya Rasulullah ketika menjadi pemimpin plus dengan para sahabat-sahabatnya, insya Allah yang dipimpin akan senang, yang dipimpin akan bahagia. Amin. Sebab kenapa? Sebab sebuah amanat jabatan sebagai dewan dia misalnya, sebagai RT, sebagai RW, sebagai lurah, sebagai camat, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai presiden, itu tidak lain dan tidak bukan sebagai kebanggaan dan kesombongan, tapi itu sebagai amanat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita yang diberikan tugas, diamanatkan untuk menjabat sesuatu jabatan, suatu saat nanti pada saat kita masuk ke alam kubur akan dipertanggungjawabkan di hadapan malaikat munkar, malaikat nakir, di hadapan Allah Subhanahu. Makanya Bapak Dewan kita doain nih Pak, jangan korupsi ya Pak ya. Ya Pak ya. Jangan Pak. Fatwa ulama NU koruptor, baik dari lurah, camat, wali kota, bupati, dewan yang koruptor mati, haram disolatkan jasadnya, haram disolatin mayat, buang ke Kali Cisadane. Kalau pejabatnya pada korupsi, yang sengsara siapa? Rakyat yang paling bawah. Kemarin zaman Covid yang pada mati orang-orang susah. Bener gak? Ini tampangnya orang susah semua ini. Termasuk saya orang susah. Ini kita orang susah Pak. Kita orang miskin apa dah? Miskin dosa, amin. Miskin dosa, amin. Kalau dibilang miskin harta jangan. Kita ini kaya, kaya pada hakikatnya kaya, tapi dari segi finansial duit kadang-kadang mampir terus pergi lagi. Kayak judul lagu, datang untuk pergi. Betul? Betul? Tapi biarlah banyakin syukur kepada Allah Subhanahu. Kayak kemarin tuh demo, Masya Allah, sikap daripada dewan yang hegemoni, pamer. Roni rumahnya dijarah Roni. Jam kalau 3 miliar Bapak Ibu saudara-saudara, Masya Allah, jam 3 miliar buat apa sih waktu? Pamer jam, Masya Allah, tabarakallah. Mendingan dia sumbangin buat bangun menara masjid. Masjid apa namanya ini? Baitur Rahmah, rumah kasih sayang. Ini Bapak Dewan, kalau pengen nanti tahun depan nyalon lagi, pas nanti gajian alokasikan gajinya kemari Pak. Ngapa ketawa lah, daripada dijarah kayak Roni. Benar enggak? Tuh ibu-ibu, para orang-orang kaya, ibu-ibu yang pada punya simpanan emas, alihkan emasnya kemari. Ini dikeroncongkan orangnya kaya semua, banyak emas di sini ya. Banyak orang Jawa. Kampung di mana tempat banyak orang Jawa ataupun perumahan itu kampung kaya, banyak emasnya. Alhamdulillah, luar biasa. Bu, harta kalau sudah meninggalkan kita dengan cara terpaksa, lihat kayak banjir bandang tempo hari di Sukabumi, betul gak? Masya Allah, mobil kanyut, sertifikat rumah semuanya kanyut, janda kanyut, duda kelalap, semuanya ke bawah air, banjir bah. Allah turunkan sebagai peringatan, bukan sebagai azab bagi umatnya Nabi Muhammad. Coba sekiranya harta yang kita miliki sebelum kanyut, sebelum hilang, iya kanyut. Saya bukan bilang kancut. Iya, coba kalau harta benda kita sebelum kanyut, tahu kanyut nggak? Ke bawah air. Kanyut. Pakai apa? Hanyut. Saya orang Betawi nyebutnya kanyut. Oh, hanyut bahasa Indonesia itu mah.
Kalau orang Cipete nyebutnya kanyut. Anak gua kanyut no. Hampir mati, tulungin begitu. Salah dikit maafin aja Pak Bu. Alokasikan buat masjid Baitur Rahmah. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana tidak ada lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan penuh hati yang penuh dengan keimanan, amal soleh dan keselamatan. Bu, pada punya cincin nggak? Cincin, kalung punya nggak? Emas punya? Emas mah 60 kilo tuh, ada yang 70 kilo. Yang punya cincin, yang punya kalung, yang punya gelang, udah alihkan ke Masjid Baitur Rahmah untuk pembangunan menara. Insya kayaknya takut nih. Bapak yang punya simpenan di BCA, di BRI, dan di semua bank mana sajalah, Bang Johan, alihkan tuh uangnya kemari untuk pembangunan menara Masjid Baitur Rahmah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ibu menyumbang emas 24 karat, emas 24 1 gram. Allah akan bayar dengan 7 gram. Dari 7 gram Allah akan lipat gandakan 100 gram. Masya Allah. 7 kali 100 berapa? 700 gram. Kalau sampai bergram-gram bisa bisa gereb Bu. Bisa punya emas kintalan di rumah Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak nyumbang 100.000, minimal 100.000, Allah akan bayar 700.000. Dari 700.000 Allah kalikan 100.000, berarti 700. Masya Allah, tabarakallah. Berapa miliar keuntungan yang diberikan Allah subhanahu. Tapi sayang, bertransaksi kepada Allah orang jarang yang suka. Betul apa benar? Enggak percaya. Lebih percaya kepada para penipu-penipu ulung yang memberikan keuntungan 15%, 10%, 100%. Akhirnya para penipu-penipu ulung bergentayangan. Kiai kena ketipu, anggota dewan kena ketipu, orang-orang kaya kena ketipu. Dia taruh duitnya 10 juta, dia diberikan keuntungan 1 juta per bulan. Akhirnya 1 miliar duitnya diserahkan. Sebulan, 2 bulan dapat kiriman gaji, 3 bulan, 5 bulan kemudian duitnya dibawa merah, dibawa kabur. Betul apa betul? Mengikuti daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi berguna itu harta kalau dibandingkan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Tadi kan saya bilang cinta sama Nabi di atas segala cinta. Cinta kepada harta di bawahnya. Jangan sampai ibu, saya mau tanya, mending ibu meninggalkan harta atau harta meninggalkan ibu bapak semua? Mending mana? Pilih. Mendingan bapak ibu ditinggal harta atau harta meninggalkan bapak ibu? Pilih. Harus dipilih. Mendingan harta meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan harta, kita gak bisa balik lagi. Betul apa benar? Tapi kalau harta yang meninggalkan kita, kita tinggalkan tuh harta,
hai harta, ku persembahkan dirimu kepada Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah. Paham? Bapak Ibu paham? Paham? Kiranya kita semua kalau menjadikan cinta kepada Nabi di atas segala cinta, orang tidak akan pernah mengalami sakit jantung, sakit sakit liver, segala macam penyakit tidak akan pernah ada dalam dirinya, karena dia tahu bahwa harta yang ada pada dirinya satu adalah merupakan amanat yang diamanatkan Allah Subhanahu. Jadi cukup di hati ibu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hati bapak cukup ada Nabi Muhammad. Di hati Pak Dewan cukup ada Nabi Muhammad. Di hati lurah, di hati camat, di hati RT, di hati RW, di hati kiai, para ulama cukup ada Nabi Muhammad. Semuanya akan beres dan semuanya orang akan selamat dunia, selamat alam kubur, selamat akhirat. Sekarang saya tanya, lebih cinta mana kepada suami, kepada harta dibanding dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Bapak Ibu jawab. Lebih cinta mana? Lebih cinta mana kepada harta, kepada keluarga dibandingkan kepada Nabi Muhammad? Jawab. Nggak bisa, harus dipilih. Jawabannya harus di atas cinta, segala cinta kepada Nabi Muhammad. Sampean dari tadi matanya melototin ke aku, tapi sampean nggak ngerti-ngerti yang aku omongin. Apa belum makan ya? Apa perkataanku tidak dipahami oleh sampean? Sudah saya katakan, segala yang ada di dunia yang kau cintai, dia akan meninggalkanmu, bahkan mengecewakanmu. Tapi Rasulullah yang kau cintai habis-habisan, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dengan kata lain, kau cintai Nabi habis-habisan, cinta itu akan berimbas kepada cintamu kepada suamimu, cintamu kepada istrimu, cintamu kepada anak-anakmu, cintamu kepada pangkat dan jabatanmu, dan cintamu itu akan membawa keselamatan bagimu dari alam dunia, alam kubur sampai ke alam akhirat. Paham apa tidak? Sekarang saya tanya lagi, lebih cinta suami, istri, anak, harta benda, pangkat dan jabatan kepada Nabi, lebih tinggi mana cinta kita? Baru paham ya? Baru paham ya? Jadi Nabi kita cinta kepadanya di atas segala cinta, nggak bakal pernah punah, nggak bakal pernah habisnya cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti di mahsyar, di bawah aras, di mana tidak ada naungan lagi selain arasnya Allah Subhanahu, itu di sisi kanan kiri aras ada dua tempat. Ada di sebelah kiri namanya neraka, di sebelah kanan adalah gerbang surga. Sebelah kiri gerbang neraka, sebelah kanan adalah gerbang surga. Sebelah kanan surga, gerbangnya yang menunggu adalah Nabi Ibrahim alaihis, dan sebelah kiri gerbang neraka yang menunggu, yang menjaga adalah Nabi kita Muhammad. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menjaga gerbang neraka? Bukan alangkah lebih baiknya kau menjaga gerbang sebelah kanan yang itu adalah surga? Nabi menjawab, wahai para sahabatku, kekhawatiranku, ketakutanku, jangan sampai ada daripada jamaah masjid Nurul Baitur Rahmah yang masuk ke gerbang sebelah kiri. Jadi Nabi Muhammad khawatir kalau ada umatnya yang masuk neraka, masuk ke gerbang sebelah kiri. Masya Allah. Artinya jangan sampai ada umatnya yang masuk ke neraka.
Sebab pada saat Nabi menjaga pintu surga di sebelah pintu neraka di sebelah kiri, ada serombongan orang yang hendak masuk ke surga tapi dialihkan ke gerbang sebelah kiri. Ketika Nabi tanya, "Mbak, Mas, sampean dari mana?" "Perumahan Keroncong ya Rasulullah." Perumahan Keroncong. "Apa sampean tidak muludan?" "Saya kurang suka ya Nabi sama muludan. Saya lebih suka karaoke." "Apa sampai di dunia tidak sholat?" "Sholat ya Rasul, tapi setahun sekali." "Apa kalian tidak pernah bersolawat kepada saya?" "Tidak ya Rasul." "Sekali-kalinya ya Rasul, pada saat saya ikut di jalan ada orang baca marhaba, saya berhenti sebentaran." Itu orang dari perumahan Keroncong mau masuk ke sebelah kanan, digiring ke sebelah kiri, yaitu gerbang neraka. Ternyata tuh orang di dunia nggak pernah sedekah, nggak pernah sholat, nggak pernah maulidan, nggak pernah baca Tapi kalau di sini semuanya sholatnya rajin, insya, baca sholawatnya rajin. Kalau ibu rajin baca sholawat, berapa puluh ribu sholawat yang ibu bapak baca semua? 100. "Man shalla alayya mi'ata marratin sallallahu alaihi alfa marrah." Orang yang sanggup baca selawat 100 kali, Allah akan merahmatinya sebanyak 1000 kali. 100 dibayar 1000. Kalau kita kategorikan uang, kita bayar baca selawat 100.000, Allah bayar kita 10 juta. 100.000 dibayar 10 juta. Atau alfa marrotin, 1000 juta, 1 miliar, 1 miliar, 100 sholawat. "Wa man shalla alayya alfa marrotin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah." Orang yang baca sholawat kepada saya sebanyak 1000 kali, matinya husnul. Sebelum mati akan diperlihatkan tempat kembalinya adalah surga plus para bidadari yang cantik jelita. Amin ya Rabbal. Ini bapak-bapak suka bidadari Pak? Suka Pak? Bertiga yang suka, yang lain gak suka ya Pak ya? Mohon maaf, penggalangan dananya Sekarang? setengah main ini Bang. Oh gitu ya. Kalau kita cinta sama bidadari, ibu-ibu rajin, bapak-bapak kudu rajin baca sholawat. Nanti ibu jadi apa di sorga, Bu? Ibu jadi apa, Bu? Kalau di dunia ibu di madu 4, ibu panas hati. Jangan kata 4, 1 aja ibu kebakaran. Nanti di sorga ibu di madu 72 istri, rasain dia. Tapi tenang ibu, dari sekian banyak para bidadari, ibu yang paling cantik. Alhamdulillah. Dan ibu gak lagi marah-marah, piring gak bakal lagi terbang. Ibu gak bakal ngomel ketika suaminya izin. "Mama, papa mau izin yang kedua." "Monggo papa." Gitu. Alhamdulillahirabbil. Kalau begitu enakan tinggal di Keroncong apa di sorga? Pak, enakan di Keroncong apa di sorga Pak? Kalau enakan tinggal di Keroncong, jangan mati-mati, nggak bakal masuk Kalau pengen tinggal di sorga, mati, tapi insya Allah matinya husnul khatimah. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya lah sekarang, sebelum hartamu meninggalkanmu, biarkan dia meninggalkanmu hari ini untuk dipersembahkan kepada rumahnya Allah Subhanahu. Siapa yang punya kalungnya lolos-lolosin, yang punya cincin lepas-lepasin, yang punya gelang keluarin untuk acara penggalangan dana pembangunan menara Masjid Baitur Rahmah. Setuju? Sambil membaca selawat, sambil mengeluarkan dompetnya, cabut uang 100.000, jangan 10.000 ya. Minimal 10.000, minimal 10. Kita mulai. Allahumma salli wa sallim wa barik
عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات سلام الله على ياسين حبيب الله. Udah belum? Udah. Fa insyaallah taala bapak-bapak ibu-ibu yang pada berinfak beramal jariah diganti dengan rezeki yang berkah, amin. Utangnya lunas, amin. Anak-anaknya jadi anak-anak soleh dan solehah, insya Allah semuanya nih jadi orang kaya, jadi orang kaya di dunia, jadi orang kaya di akhirat, amin. Yang
punya utang terus yang utang kagak nagih-nagih. Amin. Dianggap lunas, alhamdulillah. Tapi ibunya mati. Kan kalau orang mati dilunas nih Bu ya. Bu, ini ada satu amalan Bu. Bapak Ibu kalau mau ngamalin boleh. Ya, ini sebagai hadiah dari saya. Enggak banyak-banyak bacanya. Tiap habis maghrib ibu baca ayat 1000 dinar. Hafal enggak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jangan nyuruh diulang, saya udah lupa. Itu ibu baca 3 kali. Nanti habis Isya Bapak Ibu baca ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni 100 kali. Kemudian nanti pas subuh habis sholat subuh habis sholat sunnah qobliyah subuh Bapak Ibu baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Nanti ba'da zuhur habis sembahyang zuhur Bapak Ibu baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Ba'da asar habis salat asar Bapak Ibu baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Khasiatnya nanti Bapak Ibu akan dikejar-kejar debt collector. Akan dikejar-kejar rizki, amin. Percaya enggak? Enggak bakal percaya kalau enggak ngamalin mah. Amalin dulu. Pokoknya bapak-bapak yang udah nggak kerja, kalau ngamalin ini, insya Allah kerjaan pada datang. Cuman nggak ada duitnya. Tapi kalau dikerjain jadi insya. Tadi apa yang pertama baca apa? Ayat 1000 din. Kalau anak buahnya jamaah Kiai Haji Gusdi pasti hafal itu. Ya, ayo kita baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in. Kalau ibu rajin ngaji itu pasti hafal itu ayat 1000 dinar. Terus yang kedua baca apa tadi? Habis maghrib Isya ya Hanan ya Manan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni 100 kali. Terus kemudian sholat subuh, sesudah sholat qobliyah subuh baca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astag 100 kali. Ini hafalan ibu udah hafal semua ibu ya. Terus zuhur membaca apa? La ilaha illallahul malikul 100 kali. Habis asar ibu baca apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Bapak Dewan juga boleh amalin Pak. Nanti kalau udah pensiun udah kerjaan zikir aja zikir. Nanti nerima tamu orang datang dikasih air. Ada apa? Saya pengen dagangnya untung. Bacain air. Sim terima kasih simpak daun rambutan di pulang mati tikus main nyeloteng. Tengok di istrimu, tengok anak-anakmu, semuanya pada susah, semuanya pada miskin, makanya kamu berusaha. Suruh minum insya Allah. Ya. Artinya orang yang membaca amalan ini hidupnya nggak bakal susah. Amin. Serius Bu, nggak bakal dikejar-kejar rezeki mau apa enggak? Dikejar-kejar suami mau apa enggak? Dikejar-kejar rizki, alhamdulillahirabbil. Sementara orang sulit cari rizki, kita dikejar-kejar rizki, alhamdulillah. Sesuai dengan profesi Bapak sebagai apalah? Insya Allah kalau diamalkan. Nah, penutupnya Bapak Ibu baca sholawat setiap habis sholat subuh. Allah menurunkan rezeki sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Jangan tidur, zikir solawat sebanyak 10.000 kali. Solawatnya sallallahu ala Muhammad. Kan sering dinyanyiin itu ya Bu ya. Sallallahu
ala Muhammad. Kalau itu mah lagi masak boleh, lagi nyuci boleh, lagi naik motor boleh. Ini mah diwirid 10.000 1 jam setengah. Aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholat. Orang yang paling dekat dengan diriku, yang aku bisa melihat wajahnya, dan dia aku panggil dan dia menghampiri diriku, datang di sisi kanan kiriku, adalah orang yang ketika di dunia banyak membaca selawat. 10.000 sehari, sebulan udah berapa bu? 300.000 kali setahun 3.600.000 selawat tabungan kita buat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dan selawat yang Bapak Ibu baca bukan hanya syafaat, tapi syafaat dunia dari kemiskinan, amin. Syafaat dunia daripada utang piutang, amin. Syafaat anak-anak kita ingin jadi sesuatu, ingin jadi dokter, ingin jadi apa saja, dengan dibacain selawat oleh emaknya dan bapaknya, akan tercapai segala cita-cita dan keinginannya. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Wajib percaya, karena dunia bergantung kepada Nabi Muhammad. Jadi orang yang menyebut nama nabinya, dia akan disenangin oleh dunia, sebab dunia ada di bawah tapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya. Kita doakan dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, Bapak Dewan, semuanya menjadi orang-orang yang betul-betul mengayomi rakyat yang dipimpinnya, amin. Guru kita Abuya Musdi selalu berikan sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur, dengan penuh kasih sayang memimpin kita untuk menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir diberikan sehat oleh Allah, berkah umur, berkah rezeki, anak-anak soleh dan solehah semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Segala apa kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal. Bil barakati Nabi Muhammad, wabil karamati Nabi Muhammad, wabil haibati Nabi Muhammad, wabil azimati Nabi Muhammad. Kita mohon segala hajat kita Allah tunaikan, Allah buktikan, Allah bayar dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan, keuntungan dunia, keberkahan dunia, keuntungan akhirat, keberkahan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.